Assalamualaikum Bu Jul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh nggak nih saya sedikit ganggu waktu Ibu buat wawancara masalah dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Boleh, silakan. Jadi selama ini nih Bu ya, bagaimana sih Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kita identifikasi dulu masalahnya itu termasuk masalah etika atau dia itu masalah moral ya. Kalau misalnya etika itu kan menyangkut dengan luas ya. Kalau etika secara umum, kalau misalnya moral itu kan ya setempat aja. Jadi kita bedakan dulu permasalahannya gitu. Kita lihat dari pokok masalahnya apa. Pernah nggak ada di sekolah ini terjadi dilema etika buat Ibu? Ada sih banyak gitu. Beberapa ada yang berat juga, ada yang ringan juga, ada yang sedang Berat, sedang, ya, juga tergantung permasalahannya etikanya itu di mana dia pelanggarannya gitu. Kalau satu contoh yang berat ada. Contoh yang berat itu ya misalnya ya yang berat itu ya dia itu ya pemukulan sama siswa seperti itu kan dampaknya luas ya. Nah, melibatkan ada orang tuanya juga, terus melibatkan juga sama dinasnya juga seperti itu sih. Tapi intinya sih tidak sampai meluas ke situ karena udah bisa diselesaikan dimusyawarahkan dengan gurunya itu. Jadi memusyawarahkan gitu Iya. ya. Pernah nggak sampai memanggil misalnya pihak terkait gitu kan, seperti polisi atau ketua RT atau Pak Lurah gitu seperti itu pernah? Kalau polisi pernah sih, tapi itu masalahnya masalah pribadi gitu. Memang sih kalau di PNS itu termasuk etika, itu udah melanggar etika juga. Jadinya makanya kita, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya kita panggil pihak lain untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Karena ranahnya itu juga udah masuk ranah kepolisian gitu. Kalau untuk rujukan moral sendiri itu bagaimana nih Ibu mengambil keputusannya kalau untuk rujukan moral? Oh gitu ya, kita musyawarah dulu sama guru itu, kita panggil dulu, kita face to face dulu apa permasalahannya, lalu kita kasih solusinya, beberapa solusi. Kalau dia tidak puas juga, mungkin kita bisa minta pendapat dari guru yang senior atau dari guru wakase. Kalau itu tidak bisa juga, kan kita bisa minta pendapat dari pengawas atau dari satgas. Nah, selama ini nih bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Cara pengambilan keputusan. Betul. Ya kita harus lihat masalahnya dulu. Masalahnya itu seperti apa, kita panggil dulu orang dua yang bermasalahnya itu. Kita panggil, setelah selesai kita panggil, baru kita musyawarahkan menurut Anda yang terbaik itu seperti apa harusnya itu, lalu kita kasih sebab akibatnya dari keputusan itu bagi dia sendiri juga bagi orang lain. Seperti itu sih, kita minta pendapatnya dia dulu. Nah, menurut Anda itu benar atau tidak gitu. Kalau menurut Anda benar, benarnya di mana? Kalau salah, ya salahnya di mana? Tuh, seperti itu. Biasa.
Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa ibu lakuin kalau tadi kan ada tuh pertama lihat dulu permasalahannya, terus panggil, bicarakan, ya sebab akibat, ya. Terus prosedur apa lagi? Prosedurnya ya kita bina juga itu orang tersebut, ya kan nggak mungkin kalau misalnya udah kita selesaikan terus kesananya kita tidak lihat lagi sejauh mana hasil yang sudah diselesaikan itu dia jalankan atau tidak gitu. Jadi ada efeknya sampai di mana itu bagi dia. Nah, seperti itu sih kita lihatin aja gitu. Dia ini apa tidak menyadari apa tidak dengan kesalahan itu. Berarti selalu dipantau ya? Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam setiap pengambilan keputusan di mana kasus-kasusnya itu yang berupa dilema etika? Kalau saya sih musyawarah yang pertama, lalu minta pendapat dengan teman-temannya dulu, dengan teman sejawatnya atau dengan wakasek, dengan senior yang efektif itu. Jangan sampai masalah itu langsung keluar, semua orang luar tahu. Kita menyelesaikannya di dalam lingkungan kita dulu. Lalu nih hal-hal apa aja yang selama ini merupakan tantangan dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasanya gurunya tidak menyadari bahwa hal seperti itu adalah melanggar etika, ya, karena zaman sekarang itu kita susah sih membedainnya ya antara itu baik atau tidaknya. Biasanya yang itu tidak baik itu menjadi menurut mereka itu baik, ya kan. Nah menurut kita yang udah itu tidak baik gitu. Contohnya dalam hal kata kesopanan juga ya itu seperti itu. Jadi antara zaman sekarang sama dulu itu etikanya kayaknya udah berubah juga ya. Hal-hal yang mereka anggap yaitu benar, nah bagi orang itu biasanya itu kan tidak benar, seperti itu sih. Menurut saya tantangannya itu mungkin beda ya pemikiran anak sekarang dengan yang dulu. Kalau sekarang kebanyakan mementingkan ibunya, itu tidak mementingkan sekelilingnya, gitu, sosialnya atau kurang juga sih kalau menurut saya. Iya, kalau itu seperti itu, mereka lebih aku loh gitu. Walaupun saya tahu di emosinya itu belum dewasa ya, mereka pintar dalam hal IT, jadi dalam menata emosinya itu ya belum mungkin ya pengaruh juga sih sama zaman sekarang, terutama agama ya. Saya yang memperan penting itu agama ya, itu dalam menata emosi seseorang itu gitu. Nah, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada bikin jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur apa sih yang ibu jalani? Kita tidak ada ya, karena biasanya masalahnya itu dia secara otomatis dia itu ada dan perlu penyelesaiannya, perlu segera penyelesaiannya. Jadi katakanlah itu dibuat ya secara darurat aja, misalnya stepnya sekarang itu apa, misalnya sekarang itu kita panggil dulunya, nah step keduanya apa, step ketiganya apa lagi. Jadi kita tidak membuat katakanlah ini hari ini harus penyelesaiannya seperti ini, terus besok harus seperti ini, dan seperti itu. Karena masalah itu tidak mungkin dari dulu itu ada masalah seperti itu. Biasanya masalah itu tiba-tiba muncul.
jadi nggak kaku. Iya, tidak kaku lah gitu, nggak harus ada ini setiap hari kita harus ngasih inilah ketulusan ini. Kan tidak semua apa ya, orang itu bisa melanggar etika atau moral gitu. Jadi penyelesaiannya juga mengalir gitu ya. Iya, mengalir saja gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika? Iya, banyak sih yang membantu ya, terutama teman sejawatnya, kedua guru seniornya, ketiga itu pak kelasnya, mereka yang memberi masukan-masukan seperti itu. Kan kalau tidak mungkin kita otoriter ya dalam hal keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan dari mereka-mereka itu. Nah, Bu, yang terakhir nih, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu bisa simpulkan untuk Ibu berikan nih ke saya nih sebagai bekal saya nih untuk mengambil keputusan di etika? Oh gitu. Kalau untuk pembelajaran, ya kalau bagi saya sih banyak ya pembelajaran. Karena manusia itu kan unik ya, masing-masing seperti itu. Tapi yang utamanya itu ya kita harus pendekatan dulu sama orang yang mempunyai permasalahan itu. Dan jangan sampai permasalahannya itu kita itu melebar kemana-mana. Cukup kita sama dia aja yang tahu permasalahannya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita minta bantuan orang yang misalnya orang yang dipercaya, seperti guru seniornya, atau dari temannya dia, teman dekatnya dia, atau dari keluarganya dia. Kan kita bisa menemukan keluarga. Oke Ibu, kayaknya sudah bisa saya ambil kesimpulannya. Terima kasih banyak waktunya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses ya Bunda. Semoga jadi prosper. Selamat siang Iya, Pak Yato. selamat siang. Saya mohon waktunya Ya. sekitar 10-15 menit Oke. ya. Boleh ya? Boleh. Bapak dari SDN Kampung Bali Nomor 1. 01. Begini Pak Yoto, sehubungan dengan program guru penggerak ada beberapa tugas nih yang harus saya kerjakan. Sebelumnya saya mau wawancara berhal. Mohon dijawab nih dengan ketulusan ya. Selama ini nih bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin seperti kalau dilema etika itu ada anak yang misalnya berkasus ya tidak masuk seperti itu kan merupakan dilema etika juga tuh. Atau mungkin ada anak yang harus dinaikkan atau yang tidak dinaikkan, atau anak yang harus diluluskan atau tidak diluluskan. Itu sebagai kepala sekolah gimana Pak untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini? Pertama ya kita sebagai orang yang ada di sekolah harus tahu dulu pokok masalahnya itu apa. Seperti tadi anaknya nggak masuk, kita harus tahu dulu tuh kenapa kok dia nggak masuk. Jadi misalnya kita datangi rumahnya, kondisi kenapa anak itu nggak masuk. Kalau memang kita bisa memberikan solusi buat dia, ya kita berikan solusi. Tapi kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Intinya kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Inti ya, kita harus tahu inti permasalahan. Untuk selama ini nih bagaimana sih Pak Yoto tuh menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, si A benar, si B benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan juga. Itu bagaimana dalam proses pengambilan keputusan? Ya setelah kita tahu
pokok masalahnya kita dengan tim saya itu biasanya menentukan solusi-solusi apa yang nanti bisa kita ambil. Nah, setelah kita menentukan beberapa solusi, kita koordinasikan dengan teman-teman, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu guru, dan yang lainnya, kira-kira solusi yang mana yang terbaik. Nah, solusi mana yang terbaik, kemudian kita ambil juga kira-kira si dua yang ada masalah ini harus kita temukan, dan satu hal yang perlu kita pahami adalah supaya dua orang ini dua-duanya jangan sampai tersakiti seperti itu. Bersama tim ya tadi. Bersama tim. Timnya yang dimaksud udah terbentuk, apa baru dibentuk atau waka aja? Kalau di Kampung Bali itu kami punya tim itu sudah kami bagi ya. Misalnya nih, kayak tim kegiatan itu ada sendiri, tim pemecahan masalah misalnya pendidikan ada sendiri, seperti itu. Kami memang di SK pembagian tugas itu memang sudah kita arahkan ke sana. Oh, berarti sudah tertera ya di SK ya. Luar biasa. Terus untuk sebuah kasus besar misalnya ya di sekolah itu ada kasus yang lumayan berat, itu langkah-langkah prosedur yang seperti apa sih yang Bapak dan tim lakukan gitu, pengalamannya aja? Contoh kasusnya apa tuh? Misalnya yang kasus yang terjadi di sekolah Bapak, mungkin ya. Harus mengeluarkan anak gitu kan. Gimana? Jadi kami selalu berpegang teguh kepada apa yang sudah diberikan dari dinas itu, misalnya kayak surat edaran bagaimana mengeluarkan anak itu seperti apa sih, kita pegang dulu. Tetapi yang terpenting adalah tindakan kita di sekolah itu, misalnya anak itu nggak masuk, kita sudah tegur secara lisan, kita datang ke rumahnya, sudah 3 kali datang ke rumahnya baru keluar yang namanya surat peringatan loh. Kalau sudah 3 kali masih ada seperti itu, kita surat peringatan 1, surat peringatan 2, sampai surat peringatan 3. Jadi kalau sudah surat peringatan 3 ya kita udah angkat tangan, karena apalagi anak itu, saya pernah itu dari sekolah itu sudah mengeluarkan surat peringatan yang kedua, itu dari sebelum saya masuk. Nah, ternyata memang anak ini di rumah, orang tuanya juga di rumah, jadi tidak ada yang namanya daya juang orang tua untuk menyuruh anak untuk berangkat sekolah. Itu sudah masuk ke kami. Akhirnya kami ke sana sekali juga, 2 kali, yang ketiga kali saya berdoa dari rumah supaya orang tuanya tuh mohon jangan dikeluarkan anak saya. Ternyata saya nyampe sana memberikan surat ini, itu langsung ditandatangani sama dia. Oh, luar biasa banget ya. Jadi itu yang terjadi. Tapi sebelumnya biasa-biasa aja gitu. Kami sudah koordinasi sama pengawas sama satwa sebelumnya. Jadi sebelum kami melakukan hal yang seperti itu, karena pada saat itu kami tanya ya memang kalau sudah 6 bulan 1 semester kan udah nggak bisa ditolong lagi. Jadi sebelumnya ya kami koordinasi sama satwa sama pengawas, baru kita action seperti itu. Dan itu pun masih saya berdoa supaya orang tuanya jangan dikeluarin, Pak. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Mana Pak yang harus saya tanda tangan? Berbeda. Alasan Pak anaknya yang nggak mau sekolah. Anaknya nggak mau sekolah. Tapi kalau saya perhatikan orang tuanya juga, ya karena anaknya di rumah juga, orang tuanya di rumah diem aja kan. Ada aja. Iya.
Oke, luar biasa nih pengalaman. Terus hal-hal apa aja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam setiap pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif memang antara semuanya itu ada yang namanya kesepakatan. Jadi supaya tidak mencederai dua belah pihak atau tidak mencederai semuanya, kesepakatan contohnya kayak pengambilan keputusan naik dan tidak naik ya sebelumnya kami adakan yang namanya penandatanganan kriteria kenaikan kelas untuk belajar di awal tahun aja. Jadi kalau anaknya nggak naik dengan dukungan data-data kita sodorkan tanda tangan dia ya dia nggak mau akan terima dan nggak akan protes. Tetapi itu pun kita putuskan sesuai dengan rapat yang ada di sekolah, rapatkan kelas. Wali kelas biasanya mempertahankan anaknya atau naik. udah nggak usah naik nggak apa gitu. Enggak, justru kalau wali kelas kan, guru kelas kan pengennya naik. Pengennya naik karena merasa dia yang ngajar kan. Tetapi kalau anaknya nggak ada kan ya guru kelasnya juga mau gimana. Guru kelas kalau anaknya nggak ada. Oke. Nah ini hal-hal apa sih Pak yang merupakan tantangan terbesar kalau Bapak mengambil keputusan dalam hal apapun tantangannya apa sih? Tantangan terbesar itu sebenarnya kita semua manusia sama. Kita balik ke hati kita. Tetapi kalau kita sebagai orang yang harus mengambil keputusan ya kita lihat apa aturan mainnya seperti apa, baru kita timbang-timbang dengan tim kita, baru dengan hati juga. Jadi kalau sekarang itu di dunia pendidikan kalau kita hanya memikirkan aturan main, jadi penanaman karakter kita juga nggak jalan. Memang hati harus ini juga. Iya. Gini Pak, untuk kasus-kasus gitu apakah Bapak punya tata cara atau jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat untuk penyelesaiannya? Apabila ada bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau hal-hal yang kecil sih langsung kita selesaikan. Kecil. Kalau yang harus kita adakan musyawarah, kita musyawarah dulu bersama. Biasanya kita panggil timnya yang berkenaan dengan masalah itu, kemudian kita koordinasikan juga dengan pihak komite supaya komite juga nanti akan memberikan pemahaman kepada orang tua. Biasanya dengan sekolah mereka diam, di luar masih ngomong. Nah disitulah komite yang nantinya akan memberikan pengertian. Tetapi nggak semuanya kita akan vulgar kepada komite sih, supaya komite itu ikut pick up. Bukan berarti supaya sekolah terlihat benar terus, enggak. Kalau memang kenyataannya seperti apa ya nanti di luaran itu komite juga akan memberikan pengertian kepada orang komite. Kemudian dari kalau yang kira-kira harus kita musyawarahkan lebih ya kita akan musyawarahkan lebih. Kalau menurut Bapak untuk komite di Kampung Bali 01 sendiri berapa persen tingkat involve-nya mereka di sekolah? Udah 100%? Kalau yang komite itu kalau di Kampung Bali sih cukup bagus ya, karena semua info yang kami butuhkan biasanya komite itu kita perlu ini, misalnya kayak data anak segala macam, mereka gercep sih, nggak cepat karena kebetulan juga kalau tidak salah itu ikut di Dasawisma juga ketua komitenya. Jadi kalau butuh apa-apa tuh cepat
Ya kalau untuk itu ya 75-80%. Luar biasa ini. Jadi Pak, untuk ketika ada pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak mengambil keputusan tersebut? Ada, semua teman-teman saya dukung semua. Teman-teman dari wakil kepala sekolah, guru, sampai ke penjaga sekolah semua dukung. Jadi kompak. Kalau misalnya dari misalnya nih itu masalah muncul dari pramuka misalnya. Jadi koordinator pramuka yang akan turun bersama dengan teman-teman dia semua. Jadi akan memecahkan masalah. Misalnya anaknya itu berantem misalnya anak berantem pada saat ekskul pramuka ya ekskul pramukanya yang nanti akan di garda terdepan. Walaupun teman-teman guru juga terbantu. Kalau misalnya pada saat jam pelajaran biasanya nanti yang akan turun tangan pakai. Kita udah bagi-bagi tugas. Gimana nih cara Bapak memanajemen teman-teman guru supaya bisa loyal gitu? Yang penting mereka nyaman nggak? Nyaman. Kenyamanan. Kalau orang sudah nyaman pasti akan bekerja dengan good. Gimana nih memberikan kenyamanan? Memberikan kenyamanan yang penting kita kerja. Ruangannya diperbagus apa-apa. Kita kerja sesuai proporsi. Pengertian kali ya. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ke saya nih, pembelajaran apa sih kesimpulannya yang nanti bisa Bapak kasih ke saya dari pengalaman-pengalaman Bapak ngambil keputusan ini? Semuanya itu butuh yang namanya komunikasi terbuka ya, komunikasi terbuka dan kesepakatan. Kalau sudah ada dua itu saya yakin semuanya akan selesai. Luar biasa ini pengalaman Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah mau diwawancarai, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat buat saya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak ya. Sukses selalu. Ya Pak.